Ada seorang siswi aneh di kelas. Dia duduk di pojok dan tidak berbicara, tidak mendengarkan pelajaran. Bahkan ketika guru mencoba berbicara dengannya, dia langsung mengabaikannya. Sangat mirip dengan apa yang disebut autisme di internet. Jadi sejak pertama kali aku melihatnya setelah pindah sekolah, aku langsung bermain permainan paling anak-anak bersamanya. 1, 2, 3. Orang kayu itu patuh. Setiap kali tidak bergerak sama sekali, menunggu aku memecahkannya. Sampai suatu hari, aku melihatnya menampar teman sekelas perempuanku yang mengganggu. Jadi orang bodoh, kamu malah mengintimidasinya. Saat aku di kelas 3 SD, aku pindah ke kelas baru. Ada seorang teman di kelas yang sangat aneh. Dia selalu duduk di pojok paling belakang kelas, tidak berbicara, juga tidak menatap orang, tapi penampilannya bagus. Aku tidak bisa menahan diri untuk melihatnya lebih lama. Setelah jam pelajaran selesai, tidak ada yang bermain dengannya. Karena aku baru saja pindah, banyak teman datang untuk berbicara denganku. Hanya dia yang meringkuk di tempat duduknya, tidak bergerak sama sekali. Guru dan teman-teman mengabaikannya, seolah-olah hanya aku yang bisa melihatnya di kelas. Aku bertanya-tanya mengapa kalian semua tidak memperhatikannya. Apakah kamu sedang membicarakan? Dia benar-benar bukan orang normal. Sebaiknya kamu jangan bicara dengannya. Ya, dia sangat menjengkelkan. Bahkan ketika guru berbicara, dia juga mengabaikannya. Orang tuanya tidak peduli padanya. Teman-teman lain berbicara berisik. Aku melihat dan tak bisa menahan mengerutkan alis. Ada yang tidak beres. Tidak memperhatikan orang, tidak berbicara. Aku mengamati sepanjang pagi. Ternyata dia benar-benar tidak berbicara dengan siapapun. Bahkan ketika guru memanggilnya, dia seakan tidak mendengarnya. Dia duduk diam di tempat. Bagaimana mungkin ada anak yang tidak takut pada guru? Meskipun tidak takut pada guru, juga ingin mengucapkan 1 atau 2 kalimat kepada teman sebayanya. Sungguh terasa tidak wajar. Tiba-tiba muncul sebuah pikiran di kepalaku. Aku ingat ibuku pernah berkata, anak autis memang seperti ini. Jika dia memang autis, tidak mungkin tidak ada yang melakukan intervensi. Ayahku adalah seorang polisi. Ibuku adalah seorang dokter. Dua profesi itu membuatku sejak kecil memiliki rasa tanggung jawab dan rasa misi untuk membantu orang lain. Aku juga menganggap diriku lebih mengerti pengetahuan profesional dibandingkan teman-teman lain. Membantu teman autis adalah kewajiban yang tidak bisa kutolak. Saat pelajaran olahraga, aku mencari alasan untuk tidak keluar. Anshiu masih duduk terpaku di tempatnya. Kesempatan bagus. Aku berdiri dengan sangat hati-hati agar tidak mengganggunya. Aku melangkah pelan-pelan melewatinya. Namun secara tidak sengaja tas yang dijatuhkan teman ke tanah menyebabkanku tersandung dan terhuyung. Anshiu menoleh. Aku tersenyum geli kepadanya. Tidak apa-apa, namaku Ye Shuang. Hai, maukah kita menjadi teman? Mata besar Anshiu yang basah menatapku. Dia tidak berkata apa-apa, tapi tidak apa-apa. Dengan cinta, pedulilah padanya. Sedikit demi sedikit membimbingnya. Aku tersenyum lebih cerah. Mari kita main sebuah permainan. 123 orang kayu. Setelah aku selesai mengatakan, orang kayu, kamu jangan bergerak. Jika bergerak, kamu kalah. Hanya jika aku menyentuhmu, barulah kamu boleh bergerak. Anshiu mengabaikanku. Jika kamu ingin aku menjadi orang kayu, katakan saja 123 orang kayu. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan mengatakannya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya matanya terus menatapku. Aku tertawa sambil memperpanjang suaranya. Menghitung 123 orang kayu, mengerutkan alis, terus mempertahankan posisi itu, tidak bergerak. Dia bekerja sama dengan saya. Ini adalah perilaku yang baik. Saya sangat senang, seperti seorang ibu yang menenangkan pasien. Mengulurkan tangan menyentuh kepalanya. Kamu bisa bergerak? Ya, malam itu saya kembali ke tempat duduk dengan riang, merasa memiliki potensi menjadi dokter terkenal generasi ini. Namun semua ini dalam perspektif adalah gambar yang berbeda. Sejak kecil, sifatnya memang aneh, tidak pernah mau berbicara dengan orang lain, tapi setiap kata yang diucapkannya sangat menyakitkan. Teman-teman sekelas tidak menyukainya. Dia juga tidak menyukai teman-temannya. Dia lebih suka duduk sendirian di sudut. Hingga kelas kedatangan seorang anak laki-laki berkulit putih gemuk, melirik sekilas tapi tidak peduli. Hingga suatu hari pada pelajaran olahraga, dia merunduk dan berjalan pelan-pelan ke sisinya, dengan tampilan yang terlihat kurang pintar. Lalu pada detik berikutnya dia tersandung, mengerutkan alis dengan halus yang hampir tak terlihat. Kemudian seorang anak laki-laki mengangkat kepala dan tertawa kecil, langsung mendiagnosa, bukankah itu gangguan intelektual? Tidak heran orang lain di istirahat memperlakukannya begitu baik. Namun dia memang tampan. Saat tersenyum memberi kesan keindahan yang belum pernah ada. Mengenai permainan orang kayu yang dia usulkan, menerima dengan pasrah. Meskipun kualitasnya tidak begitu baik, namun Cindy sangat baik hati. Melihat Ye Shuang pergi dengan riang, meninggalkan, terpana. Sedikit usaha saja sudah membuatnya begitu bahagia. Dunia orang dengan kecerdasan rendah memang sederhana. Sejak itu, saya dan memiliki ikatan yang dalam. Dia tidak memperhatikan siapapun. Tapi setiap kali saya mengajaknya bermain, atau ketika saya mengobrol omong kosong dengannya, dia selalu menatap saya dengan serius. Saat kelas 5, dia membuka mulut dan mengatakan kalimat pertama kepada saya. Bisa mengikat tali sepatu? Saya berkedip. Dia tidak bicara. Diam-diam membungkuk membantu saya mengikat tali sepatu. Saya tidak menyadari tali sepatu saya terlepas. Tapi dia malah menyadarinya. Ini adalah kemajuan besar. Sejak itu, saya sering membuat beberapa masalah yang sangat sederhana, sengaja membiarkannya menemukan. Misalnya mengancingkan kancing yang salah, memakai pakaian terbalik, tali sepatu terlepas, tidak mengikatnya. Namun tatapan mata Ansi selalu malu-malu. Sepertinya tidak berani menatap saya, tapi setiap kali dengan hati-hati membantu saya memperbaiki kesalahan. Setiap kali dia selesai membantu saya selalu dengan serius berkata kepadanya, "Siu,
Kamu luar biasa. Bagaimana kamu bisa begitu hebat? Jika tidak ada kamu, apa yang akan saya lakukan? An Siyu kembali berbicara kepada saya. Dia mengepalkan tinjunya. Wajahnya sedikit memerah. Aku akan merawatmu. Penderita autisme biasanya memiliki gangguan emosi. Sekarang saya bisa membimbingnya mengucapkan kata-kata seperti ini. Saya benar-benar ingin memberitahu ibu saya tentang keajaiban medis ini. Tapi ibu saya lembur. Ayah saya juga tidak di rumah. Saya hanya bisa menuliskan kabar baik ini di buku harian. Nama buku harian itu adalah Panduan Intervensi Siyu. Saya menuliskan semua informasi yang saya kumpulkan tentang An Siyu. Semuanya masuk ke dalamnya. Misalnya dia sangat pintar. Setiap kali ujian dia selalu dapat nilai pertama. Atau dia tidak suka minum susu. Selalu menaruh susu di samping. Bahkan dia bisa mengikat tali sepatu. Ikatan yang dihasilkan selalu berupa pita kupu-kupu. Saat lulus SD, saya pertama kali memegang tangan An Siyu. Kita pasti akan bertemu lagi. Aku akan merindukanmu. An Siyu tidak melepaskan tangan saya. Melihat sejenak, saya mengangguk dan melihat. Dengan intervensi saya, kondisi An Siyu menjadi jauh lebih baik. Lalu saya kembali mulai khawatir. Jika tidak ada yang mengintervensi, bagaimana kalau dia sakit? Akhirnya masuk sekolah menengah pertama. Aku kembali berada di kelas yang sama dengan An Siyu. Aku sangat senang. Siyu 123. Orang kayu. Di bawah tatapan heran orang di sekitarnya, An Siyu patuh berdiri di tempat semula. Luar biasa. Aku tersenyum sambil menyentuh wajahnya. Wajah dan telinga An Siyu memerah. Panas sekali. Aku mengulurkan tangan untuk mengipasnya. Sudah terasa sejuk. Dia mengangguk. Buku panduan intervensi yang kutulis sudah tebal. Rencana semula adalah membimbingnya saat lulus kelas 3 SMP. Berani menjadi orang normal. Namun pada tahun kelas 2 SMP, ayah meninggal dalam tugas. Ibu membawaku pindah sekolah ke kota lain. Dan buku panduan intervensi itu, aku masukkan ke paling bawah kota. Sampai semester pertama kelas 3 SMA, aku pindah sekolah. Kembali ke kampung halaman. Saat itu aku sudah kurus sekali. Karena ujian masuk universitas harus di daerah asal. Dan nilai sainsku juga bagus. Maka masuk ke sekolah terbaik di kampung halaman. Juga masuk kelas unggulan. Membuka pintu. Masuk kelas pertama, aku langsung melihat An Siyu yang duduk di jendela. Dia sudah dewasa, tapi tetap sama seperti dulu. Rambut hitam panjang, kulit putih dingin, selalu menunduk, tanpa ekspresi. Halo semuanya, nama saya Ye Shuang. Mendengar perkenalan diriku, An Siyu tiba-tiba mengangkat kepala. Pandangan kami bertemu, di matanya ada kebingungan, dan juga keheranan. Aku tersenyum padanya. Senang bertemu kalian semua. Di sebelah An Siyu ada kursi kosong. Aku secara alami menjadi teman duduknya. Saat baru duduk di sebelahnya, dia menoleh dan mengabaikanku. Ini adalah reaksi perlawanan yang sangat normal. Aku juga tidak terburu-buru untuk berbicara. Mendengarkan pelajaran secara normal. Belajar secara normal. Aku menyadari bahwa guru dan teman-teman masih mengabaikan. Saat istirahat siang, aku melihat An Siyu dan Siyu yang berencana berbaring di atas meja. 123 patung kayu An Siyu berkedip dengan bulu mata panjang. Gerakan bersiap berbaring di meja itu menjadi kaku. Aku memanfaatkan saat orang lain tidak memperhatikan. Menusuk lengan dia dengan lembut. Membuka sudut pandang An Siyu. Karena nilai selalu bagus, sepenuhnya bisa diterima tanpa ujian. Jadi guru-guru di sekolah tidak terlalu mengurusnya. Dia berada di sekolah hanya untuk membuang waktu. Setiap hari memakai headphone, mendengarkan musik, dan tidur. Sebuah pagi yang sangat membosankan. Cahaya matahari tidak terlalu baik. Langit di luar berkabut. Sangat cocok untuk tidur. An Siyu selalu merasa hidup terlalu membosankan. Tapi tidak ada cara yang sangat baik untuk mengatasinya. Hidupnya memang selalu seperti itu. Pintar adalah hal yang baik, tapi sekaligus membawa banyak masalah. Karena selalu merasa orang lain bodoh. Dia sangat membenci orang bodoh. Karena orang tua mereka sangat pintar. Ada 3 orang di rumah. Setiap orang menganggap 2 lainnya adalah orang bodoh. Dalam pandangan orang tua, orang bodoh bersama adalah dia. Kadang-kadang bermimpi. Dia akan bermimpi. Dulu orang tua berkata dia bodoh. Memaksa dia berdiri di sudut dinding sebagai hukuman. Dia juga bermimpi tentang wajah bulat kecil Ye Shuang. Terlihat sangat bagus. Hanya saja orang itu agak bodoh. Tapi tidak apa-apa. Setengah dunia dalam pandangannya tidak berbeda dengan orang bodoh. Ye Shuang bahkan lebih cantik daripada mereka. Selain itu dia baik hati dan berani. Saat melihat Ye Shuang salah mengaitkan kancing bajunya, An Siyu dalam hati berseru. Tidak ada lagi orang yang bisa membantunya di dunia ini. Dunia ini hanya memiliki satu orang baik, yaitu dia. Lulus dari sekolah dasar, An Siyu seharusnya pergi ke luar negeri. Tapi Ye Shuang memanggil namanya. Sangat imut, seperti burung gemuk kecil. An Siyu terpesona sampai tak bisa berkata-kata. Di dalam pikirannya muncul banyak fantasi aneh. Gambaran Ye Shuang dibully di SMP. Sialan, benar-benar tidak tenang. Dia sendirian di SMP pasti akan dibully. Pasti akan ditunjuk hidungnya dan dipanggil bodoh. Kemudian Ye Shuang pindah sekolah. An Siyu, kadang-kadang dia mengingatnya. Tidak bisa dibilang khawatir. Juga tidak terlalu peduli padanya. Suka minum susu. Sekolah baru ada susu. Kan? Tubuhnya tidak sehat, tidak bisa ikut pelajaran olahraga. Bagaimana dengan ujian masuk SMA? Dia memiliki masalah intelektual. Apakah dia akan dibully? Sampai dia mendengar suara yang familiar. Hai semuanya, nama saya Ye Shuang. An Siyu tiba-tiba mengangkat kepala. Kurus, ternyata dibully. Ye Shuang berjalan ke sisinya tanpa berkata apa-apa. An Siyu tiba-tiba agak marah. Ternyata semua orang bodoh tidak mengenalnya lagi. Bodoh? Bodoh? Bodoh besar. Baiklah.
Dia juga tidak perlu mengenalnya lagi. Bagaimanapun tidak masalah. Juga tidak terlalu ingin berbicara dengannya. Saat istirahat kelas berisik, orang-orang di sekitarnya diam-diam menatapnya. An Xiu saat Ye Shuang menyentuhnya, setengah tubuhnya menjadi panas. Dia tidak mendengar jelas kata-kata Ye Shuang selanjutnya, karena sepertinya dia memiliki penyakit jantung. Detak jantung terus meningkat, dari lengan hingga ke dalam tengkorak, lalu dari telinga ke jantung. Ye Shuang seolah-olah berjalan mengelilingi tubuhnya, lalu mengukir tulisan Ye Shuang di sini pada tubuhnya. Tidak terlalu sakit, tapi sangat mengesankan. Perasaan yang sangat aneh. Kondisi penyakit An Xiu jauh membaik. Kadang-kadang ada orang di sekitarku yang datang berbicara denganku. Dia bangkit dan melirik orang itu. Kalau itu laki-laki, dia akan malu-malu berbaring. Kalau itu perempuan, dia akan menatap orang itu. Sebentar lagi, dimanapun aku pergi, selalu banyak teman. Sekarang aku sudah kurus. Lalu mulai ada perempuan yang menyelipkan surat cinta kepadaku. Saat mereka memberi surat cinta kepadaku, aku selalu teringat kata-kata petunjuk. Apakah dia akan menjadi lebih tertutup? Apakah dia akan diperlakukan buruk orang lain? Apakah masih pintar sampai sulit dibayangkan? Xiu, beberapa tahun terakhir ini, bagaimana kabarmu? Aku bertanya pelan kepadanya. An Xiu menatap langit di luar jendelaku, berwarna kelabu, matanya kelam tanpa cahaya. Wajahnya yang cantik putih bersih tak menunjukkan banyak ekspresi, tapi aku selalu merasa tatapannya padaku sangat lembut. Setelah beberapa saat, dia bertanya padaku, bagaimana denganmu? Aku tidak menjawab. Dia hanya menunduk dan tersenyum. Aku sangat merindukanmu. Ibuku tidak kembali bersamaku. Aku tinggal di rumah nenek. Hari pertama pulang sekolah setelah pindah, di luar turun hujan deras. Aku di pintu sekolah melihat orang yang paling tidak ingin kulihat seumur hidupku. Dia memakai seragam sekolah dengan tas di bahu, memegang payung hitam di tangan. Sepertinya menunggu seseorang. Aku menggenggam erat payung di tanganku, berlari cepat masuk ke dalam hujan. Malam beku. Setelah dia melihatku, dia memanggilku. Langkahku tidak berhenti. Hujan membasahi lengan bajuku. Sebuah tangan di belakang langsung meraih tas ranselku. Aku tersandung. Suaranya dalam dan penuh keputusasaan. Maaf, aku tidak sengaja menarikmu. Aku hanya menunggu diriku sendiri. Kuku menancap ke dalam daging. Aku terpaksa menoleh kembali. Aku tidak membuatmu menunggu. Udara di sekitar Su Qingsui terasa agak sejuk. Pelan-pelan melepaskan tangan. Nenek sudah setuju. Aku antar kamu kembali. Ya, tidak. Aku menampilkan ekspresi dingin. Berjalan cepat kembali. Su Qingsui bergegas mengikutinya. Ingin mendorong payungku, menutupi seluruh tubuhku. Dia menahan payung dengan satu tangan. Dengan tangan lain mengeluarkan termos dari tas. Kacau dan tergesa-gesa. Ini sup yang aku buat untukmu. Baik untuk kesehatan. Aku terhenti sejenak. Tak tahan lagi. Mendorongnya. Su Qingsui, bisakah kamu tidak menggangguku lagi? Banyak siswa yang lewat di sekitar kami. Ada yang mengenalinya. Kak Su sedang apa? Termos di tangan Su Qingsui. Payung yang jatuh juga saya tumbuhkan ke tanah. Seluruh tubuhnya seperti burung kecil yang basah. Terdiam di tempat. Masih bertanya, Kak Su bertengkar dengan pacarnya. Kan, saudaraku? Jangan marah pada Kak Su. Iya? Lihat betapa menyedihkannya Kak Su sekarang. Beberapa orang di sebelah tertawa riang. Orang seperti itu. Kenapa aku harus menahan amarah? Berbalik ingin pergi. Su Qingsui malah meraih lenganku. Ye Shuang, aku tahu kamu belum bisa memaafkanku. Semua ini salahku. Tapi kakek nenek, itu kakek nenekku? Tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak bisa menahan teriakan. Su Qingsui menjadi lebih rendah hati. Sepertinya takut aku menjadi gila. Itu kakek nenekmu. Selama bertahun-tahun aku terus menyesali. Aku benar-benar ingin mendapatkan maafmu. Aku bersedia seumur hidup merawatmu sebagai penebusan. Hanya dengan mendapatkan maaf kalian, baru aku bisa tenang. Aku mengayunkan telapak tangan dengan sekuat tenaga kepadanya. Ini pertama kalinya aku memukul orang. Seluruh tubuhku bergetar. Telapak tanganku bahkan bergetar sampai ke bas. Diamlah. Mengapa aku harus memaafkan? Karena dia tidak tahu. Karena dia sombong. Karena dia melanggar hukum dan ingin mati. Tapi dia membuat ayahku meninggal. Aku tidak punya kewajiban membuatnya tenang. Kenapa dia harus mendapatkan pengampunan? Semua yang dilakukan Su Qingsui tampak seperti tindakan penyesalan. Itu semua hanya dia mencari kenyamanan psikologis. Bagaimana pelaku berhak menggunakan caranya sendiri agar korban memaafkannya? Adegan ini menarik banyak orang untuk menonton. Aku menampar Su Qingsui. Dia tersenyum pahit sambil berbicara. Jika kamu merasa lebih baik, aku tidak masalah bagaimanapun kamu memukulku. Ini adalah hutangku padamu. Diperhatikan oleh banyak orang. Aku tiba-tiba merasa sangat dingin. Nafasku kembali terasa tidak lancar. Kepalaku berputar. Ada rasa sakit hebat di dada. Su Qingsui segera menolongku dengan penuh kepedulian. Saat dia mendekat, rasanya seperti hantu air mengikatku. Ye Shuang, tidak apa-apa, aku akan mengantarmu pulang sekarang. Aku terus bergetar, ingin mundur. Bahuku ditopang oleh seseorang. Suara tak terduga terdengar di belakangku. Dia membencimu. Pergi? Anshi, untuk mengenal orang di depanku. Su Qingsui adalah gadis kaya yang terkenal. Saat SMP, dia adalah gadis nakal. Katanya dia juga mengemudi tanpa izin. Saat ditangkap polisi, dia bahkan menyebabkan seorang polisi mati. Benar-benar orang sampah. An Xiu mengetahui hal ini karena orang tuanya mendengar berita itu. Malam-malam, dia meneleponnya, memberi peringatan agar tidak berbuat sembarangan. Saat itu dia tidak punya mood untuk peduli. Dia menutup telepon dengan tergesa-gesa, tidak menanyakan detail lagi. Sebulan setelah kejadian itu, Ye Shuang pindah sekolah. Pindah sekolah tanpa tanda-tanda. An Xiu mengeluarkan sebuah selimut. Dia membungkusnya dengan selimut itu dengan erat. Ye Shuang membuka mata lebar, tidak berani bergerak. Xiu, kamu sedang apa? Ah,
Tetap orang bodoh. Tentu saja takut kamu kedinginan. Tapi Anshiu tidak ingin menjelaskan. Dingin dan angkuh. Dengan sikap dingin, dia menatap keluar jendela. Sudut pandang Ye Shuang. Penyakit Si Yu memang sudah jauh membaik, tapi masih terasa ada masalah dalam komunikasi. Saya ingin membimbingnya mengungkapkan tindakannya, tapi dia menolak berbicara dengan saya. Saya dibungkusnya seperti kue ketan. Sampai harus turun, baru saya lepas selimut itu. Setelah turun, saya menahan pintu mobil, berdiri di depan pintu mobil, memberi senyum tipis kepadanya. Sampai jumpa besok. Kembali ke rumah nenek. Saya sudah menyesuaikan kondisi saya, tapi nenek tetap melihat bahwa saya pernah menangis. Di bawah pertanyaan mereka yang terus-menerus, saya terpaksa menceritakan kejadian setelah pulang sekolah. Ayah saya selalu mengajarkan saya kebaikan, mengajarkan saya untuk membantu orang lain. Saya juga tidak bisa mengatakannya dengan baik. Apakah tindakan saya sekarang agak egois? Dulu, Su Qingsui yang masih di bawah umur malah mengemudikan mobil keluarga. Setelah polisi lalu lintas menemukannya, dia menolak ditangkap, bahkan bersiap untuk bunuh diri, menabrak mobil polisi, berencana mati bersama orang lain. Ayah saya dibunuh olehnya. Saat saya mengetahui berita itu, saya langsung pingsan di rumah. Setelah sadar, saya pergi melihat ayah saya untuk terakhir kalinya. Hari itu saya pertama kali bertemu Su Qingsui. Saya memahami sebab akibatnya. Saya melompat menyerangnya. Su Qingsui membiarkan saya memukulnya. Ayah saya sudah tiada. Dia malah terus menangis. Dia terus mengakui kesalahannya, mengatakan betapa menyesalnya dia. Ibu saya menghentikan saya. Setelah itu, saya berbaring di rumah sakit untuk beristirahat beberapa hari. Baru saya tahu bahwa ibu dan kakek nenek sudah memaafkan Su Qingsui. Su Qingsui mengakui kesalahannya dengan sikap yang sangat baik. Selalu menangis, selalu memukul diri sendiri, ingin menebus dosa. Ditambah lagi saat itu dia masih anak-anak. Mereka tidak memilih untuk menuntut pertanggungjawaban. Saya masih lebih muda 1 tahun darinya. Saya tidak bisa memaafkannya. Saat itu ibu saya supaya saya bisa bangkit, mengurus pindah sekolah untuk saya. Demi ujian masuk perguruan tinggi, saya terpaksa harus kembali. Nenek memeluk saya dan menenangkan saya dengan suara lembut. Ye Shuang, bersikap baiklah. Tidak apa-apa lagi. Nenek salah. Nenek tidak akan membiarkan Su Qingsui datang lagi. Nenek yang baik hati. Tolong jangan menangis lagi. Bagaimana kalau tubuh terluka? Kata-kata itu baru saja terucap. Terdengar ketukan pintu di luar. Nenek melihat lewat lubang kunci pintu. Menghela napas. Pergilah. Keluarga kami tidak menyambutmu. Su Qingsui terdengar suaranya dari luar pintu. Saya tahu saya bersalah. Tapi malam ini hujan es turun. Saya membelikan dia beberapa obat flu. Jangan sampai sakit. Kelas 3 SMA adalah masa paling krusial. Tidak boleh karena saya menghambat Ye Shuang. Suplemen yang dibeli untuk orang tua juga diletakkan di depan pintu. Saya akan pergi sekarang. Jika Ye Shuang membutuhkan les tambahan, guru privat keluarga saya sangat baik, dapat membantu dia menyesuaikan diri dengan kurikulum di sini. Mungkin dia memang berubah. Dia benar-benar menebus dosa. Selama bertahun-tahun kakek dan nenek selalu peduli dan merawat saya, tapi saya tetap tidak bisa memaafkannya. Saya juga tidak ingin melihatnya. Setiap kali melihatnya, saya merasakan rasa sakit yang luar biasa. Tidak ingin memaafkannya. Apakah ini salah? Saya tidak yakin. Ambil barang itu kembali. Ya, kami tidak butuh nada keras nenek. Ini sedikit niat baik saya. Tolong terima saja. Dia memohon dengan sangat di depan pintu. Saya bangkit dan membuka pintu. Su Qingsui di pintu terkejut sejenak. Su Qingsui, jika kamu benar-benar menyesal, tolong jangan muncul lagi dalam hidup kami. Begitu kamu muncul, kami akan mengingat hal-hal yang menyakitkan. Jika kamu benar-benar ingin mendapatkan pengampunan, saya beritahu kamu sekarang. Mulai sekarang, selama tidak lagi sengaja mencari kami, saya akan memaafkanmu. Saya melihatnya menggunakan semua tenaga. Su Qingsui basah kuyup oleh hujan. Saya masuk rumah, mengambil handuk saya, lalu kembali. Saya tidak ingin lagi melihatmu. Ini adalah kebaikan terbesar yang bisa saya berikan. Pintu tertutup. Kami tidak peduli pada orang di pintu. Malam itu saya demam. Keesokan harinya saya hanya bisa cuti. Ketika saya tidur setengah mengantuk di siang hari, ponsel tiba-tiba berbunyi. Saya mengangkat telepon. Orang di seberang bertanya dengan suara lembut. Kenapa kamu cuti? Apakah itu Si Yu? Saya demam. Tubuh tidak terlalu nyaman. Saya baru mau tanya bagaimana dia dapat nomor telepon saya. Tapi Anshiu sudah menutup telepon. Baiklah, dia memang berbeda dari orang lain. Sudut pandang Anshiu. Dia berkeliling di bawah rumah Ye Shuang. Haruskah kita pergi? Bagaimana kalau dia menghilang lagi tanpa kata? Di dalam hati Ansi, muncul kecemasan tak terbatas. Di bawah kecemasan itu, ada ketakutan yang dalam. Sebenarnya dunia sudah tiada. Setiap orang masih bisa terus berfungsi. Bumi tidak akan berhenti berputar. Manusia tidak akan berhenti bernapas. Anshiu juga akan terus hidup. Hanya saja, jika tidak ada Ye Shuang, Anshiu hidup dan mati tidak memiliki batas yang jelas. Sebelum dia kembali, Anshiu tidak memiliki hal apapun yang diperhatikannya. Setelah dia kembali, Anshiu merasa hidupnya memiliki variabel yang tak terukur. Anshiu menjadi panik di dalam hatinya karena hal ini. Dia tidak tahu bagaimana perubahan dalam hidupnya. Hal itu membuatnya sangat tidak tenang. Telepon berdering. Anshiu awalnya ingin memutuskan panggilan, namun dia melihat nomor itu sekilas. Dengan cepat dia mengangkatnya. Si Yu suaranya agak serak. Anshiu menahan ribuan emosi. Apakah kamu di bawah? Anshiu tidak tahu apa yang harus dikatakan. Suara Ye Shuang terdengar tertawa. Rumah saya di lantai 12. Naiklah. Angin sepoi agak dingin. Jantung Anshiu berdebar kencang. Ada masalah pada jantung. Jika ada waktu, sebaiknya periksa pintu rumah. Buka. Wajah Ye Shuang menjadi pucat. Namun senyum di wajahnya sangat tulus. Sedikit mirip dengan satu permen susu yang pernah dia makan saat kecil. Kamu datang. Jantung Anshiu kembali berdebar kencang. Terlalu cantik.
Anshiu terdiam di tempat. Ye Shuang menarik lengannya, membawanya masuk ke dalam rumah. Nenek saya baru saja menelepon saya. Katanya kamu dibawa. Kamu datang. Kenapa tidak menelepon saya? Kamu tidak sekolah? Tidak apa-apa kalau kamu keluar. Sebenarnya Anshiu merasa sedikit demam. Sangat ingin pergi. Sangat sekali ingin pergi. Bukan lagi ingin pergi. Sudah menjadi ingin melarikan diri. Namun dia tetap berdiri di tempat. Di kepalanya muncul banyak pikiran yang tak terkendali. Ye Shuang menjadi sangat pintar selama bertahun-tahun ini. Ye Shuang sakit. Dia juga menuangkan air untuknya. Senyum Ye Shuang sangat indah. Sehiyu, ada apa? Wajah dan telinga baik. Saat Hong Ye Shuang menyerahkan air kepadanya, tiba-tiba bertanya, aduh, panas ya? Ye Shuang mau menyalakan AC. An Siyu menahannya, memberikan obat yang dibeli kepadanya. Tenggorokku kering, ada rasa pusing, seluruh tubuh terasa kebingungan. An Siyu berbalik dan pergi. Sudut pandang ganda malam. An Siyu lari. Aku melihat obat yang dibelinya untukku. Senang melihat nenek pergi ke pasar untuk belanja sayur. Di rumah hanya aku yang tinggal. Aku mengirim pesan ke An Siyu. Kamu sudah kembali ke sekolah? An Siyu cepat membalasku. Dia mengirim emotikon, yai, kepadaku. Sampai jumpa besok. Besok saja cukup. Anshiu tidak membalas. Demamku turun. Hanya anggota tubuh terasa lemah. Sejak kecil tubuhku lemah. Aku sudah terbiasa dengan rasa lemah ini. Mengeluarkan satu set soal latihan dan mulai belajar. Sebentar, di pintu terdengar lagi suara ketukan. Aku melihat lewat lubang kunci. Ansi dengan dua tangan memegang 4 tas belanja raksasa berdiri di pintu. Aku membuka pintu. Bukankah kamu bilang sudah kembali ke sekolah? Ini untukmu. Dia menaruh barang itu perlahan di lantai foyer. Kenapa membelinya untukku? Karena kamu terlalu kurus. Aku terkejut sejenak. Aku tidak terlalu kurus. Loh, Ansi menundukkan matanya. Di wajahnya yang pucat dingin, sekarang tampak seperti diberi blush. Terlihat bagus. Tiba-tiba aku merasa wajahku memerah. Ansi menaruh barangnya, berbalik lagi ingin pergi. Aku cepat memanggilnya. 123. Orang kayu memang Anshiu berdiri di tempat. Baik sekali. Wajahku semakin memerah. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih padamu. Banyak barang. Maaf membuatmu mengeluarkan biaya. Masuklah. Duduk sebentar. Siang tadi nenek berkata, buatkan saya pork ribs asam manis dan ayam gongbao untuk makan bersama. Orang kayu tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak berkata apa-apa. Jelas dia mengikuti aturan permainan. Sangat cantik. Secara tak sengaja, mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya dengan lembut. Bisa bergerak sekarang. Anshiu kali ini tidak lari. Nenek sama sekali tidak curiga saya dan Anshiu sudah pacaran sejak dini. Karena sejak dulu, saya pernah menunjukkan foto Anshiu kepadanya. Juga saya bagikan kepadanya buku panduan intervensi Siyu yang saya tulis. Nenek langsung melihat Siyu begitu masuk. Ikan kecil datang. Anshiu terkejut sejenak. Halo, sangat sopan. Ternyata autisme perlu disosialisasikan. Nenek belum selesai berbicara. Saya segera menariknya ke dapur. Saya hampir kelaparan. Saya akan membantu memasak. Untungnya Anshiu tampaknya tidak mendengar jelas. Sampai di dapur, saya berulang-ulang memperingatkan nenek. Jangan sekali-kali menyebutkan autisme. Harus memperlakukannya seperti orang normal. Nenek mengangguk dengan sangat serius. Setelah memastikan tugas selesai, nenek memasak. Saya menonton TV bersama Anshiu. Makanannya sangat menyenangkan. Karena suasana hati bagus. Saya bahkan makan tambahan setengah mangkuk nasi. Dari suasana hati yang baik terus berlanjut sampai pagi hari berikutnya. Waktu istirahat, saya duduk di tempat dan mengerjakan soal. Tetapi saya mendengar seseorang di pintu memanggil saya Ye Shuang. Saya mengangkat kepala. Su Qingsui berdiri di pintu kelas. Tersenyum kepada saya dengan lembut namun aneh. Memandang senyumannya yang aneh, aku tak bisa menahan seluruh tubuhku bergetar. Dia lagi memanggil namaku. Suara dia lembut dan penuh perasaan seperti air. Sepertinya hubungan kami begitu dekat sehingga kami bisa memanggil satu sama lain dengan panggilan kecil. Ye Shuang keluar sebentar. Aku menggenggam erat pulpen di tanganku. Dia mau ngapain lagi? Dia memang sengaja. Semua orang di kelas menatapku. Saat pandangan Su Qingsui yang penuh senyum jatuh padaku, namun membuatku sangat tidak nyaman. Aku perlahan bangkit. Orang di sekitarku tiba-tiba menahan aku. Jangan pergi. Aku tersenyum kepada Anshiu. Tidak apa-apa. Anshiu mengangkat kepala menatapku. Sepertinya ia menghela napas. Lalu dia bangkit ingin mengikutiku. Tapi aku menolaknya. Aku dan Su Qingsui berjalan sampai ke pintu tangga. Su Qingsui tiba-tiba mengulurkan tangan ke arahku. Aku mundur dengan cepat. Tangan dia canggung terhenti di udara. Alis dan matanya menunduk. Seakan terluka karena aku. Aku harus mengakui dia memang cantik. Karena memiliki penampilan yang begitu bagus. Saat menipu orang, itu akan lebih meyakinkan. Su Qingsui, aku sudah bilang, jangan lagi mencari aku. Aku melangkah mundur lagi, menatapnya dengan penuh kebencian. Su Qingsui tersenyum pahit. Aku hanya ingin mendapatkan maafmu. Aku sudah menjelaskannya dengan jelas. Bel pelajaran berbunyi. Aku berbalik dan pergi. Dia malah mencengkeram pergelangan tanganku dan tidak melepaskan. Aku tidak bisa melepaskan tangan Su Qingsui. Namun aku melihat dari matanya emosi paling dalam dan tersembunyi. Hatiku bergejolak seperti sungai yang mengalir dan lautan yang terbang. Ratusan ngengat berterbangan di perutku, mendesak untuk keluar dari tenggorokanku. Kau hanya ingin melihat kami menderita. Kau sebenarnya tidak menebus dosa. Aku menahan rasa mual. Dia benar-benar iblis. Selama bertahun-tahun dia tidak pernah ingin bertobat, melainkan terus-menerus muncul di depan keluargaku. Berulang-ulang membuat mereka mengingat rasa sakit kehilangan orang terdekat. Dia malah secara patologis menikmati kesenangan mengendalikan emosi orang lain. Sangat menjijikan. Tidak seharusnya memaafkannya. Setan Su Qingsui terkejut sejenak, lalu langsung tertawa dengan gembira. Dia seperti sebuah lelucon jahat. Anak yang berhasil. Wajahnya menampilkan senyum yang polos namun kejam. Aku benar-benar sangat menyukaimu. Untuk menebus dosa, aku akan bersikap
baik padamu seumur hidup. Tidak akan pernah meninggalkanmu seumur hidup. Sudut pandang Anshiu. Dunia ini sudah tidak ada. Siapapun bisa berfungsi dengan normal. Anshiu selalu berpikir begitu. Itu juga dulu ia anggap sebagai kebenaran dunia. Dia duduk di sebelah Ye Shuang. Ye Shuang lagi menambahkan semangkuk sup untuknya. Dengan nada ceria. Masakan nenekku enak. Kan? Nenek juga sangat baik padanya. Selalu menyuruhnya makan lebih banyak. Anshiu hanya menginginkan makanan yang bisa dimakan. Tidak perlu lezat, tidak menuntut kelezatan. Makan malam keluarga yang jarang mereka miliki. Mereka tidak pernah membahas apa yang akan dimakan. Mereka hanya mengkritik suasana yang kini hangat dan harmonis. Nyaman, seperti berendam di pemandian air panas. Anshiu merasa ini sangat tidak normal, seperti masuk ke dunia dongeng. Ye Shuang adalah pangeran dalam dunia dongeng ini. Dia, pikir Anshiu, berpikir sejenak. Dia seperti monster, dingin dan menakutkan. Di seluruh dunia, hanya pangeran yang baik dan berani mendekatinya. Ye Shuang mengantarkannya ke bawah. Dia membawa beberapa kotak bekal di tangannya. Semua berisi buah-buah pilihan nenek. Daoist memberitahu saya. Ye Shuang menasihatinya. Besok akan melihatnya tersenyum. Dunia dalam mata Anshiu mulai berputar. Berputar mengelilinginya. Ini tidak benar, tidak logis, juga tidak sesuai dengan ilmu. Anshiu kembali ke rumah. Duduk di kursi. Ruangan kosong dan tenang. Dia kembali menjadi monster yang dingin dan tanpa perasaan. Sementara itu, seluruh dunianya berhenti. Tidak lagi berputar. Apakah dunia tidak lagi beroperasi? Atau waktunya terhenti? Pertanyaan yang sulit dijawab. Sampai keesokan harinya bertemu lagi dengan Ye Shuang. Ansi terkejut menemukan dunianya mulai berputar. Tempat yang ia lewati seperti keajaiban turun dengan aura cahaya hangat. Benar-benar keajaiban ke-9 di dunia. Ye Shuang belajar dengan sangat serius. Biasanya, ketika Ansi melihat orang lain membuat kesalahan soal, hanya akan menganggap mereka begitu bodoh sampai bisa masuk surga. Namun Ye Shuang membuat kesalahan. Anshiu tidak bisa menahan diri untuk berpikir, apakah pembuat soal benar-benar membuat soal? Kenapa harus menyulitkan Ye Shuang? Sungguh tidak mengerti mengapa orang-orang ini menindas Ye Shuang. Apakah sekelompok orang ini tidak memiliki kehidupan mereka sendiri? Kenapa harus memberi soal yang Ye Shuang tidak bisa selesaikan? Sengaja menyulitkannya. Saat Su Qingsui memanggil Ye Shuang pergi, mata Anshiu berwarna dalam. Kedua orang masuk ke ruang tangga. Anshiu bersembunyi di tempat gelap, mendengarkan suara di dalam. Ye Shuang menampar Su Qingsui. Dengan marah berlari keluar. Tidak melihatnya. Su Qingsui baru saja ingin keluar dari ruang tangga. Anshiu muncul seperti hantu dari samping. Dengan satu tendangan, ia menendang Su Qingsui kembali ke ruang tangga. Su Qingsui tidak siap. Terjatuh ke tanah. Pusing dan mata berputar. Namun dia hanya tersenyum lembut. Anshiu, kita ada salah paham. Kan? Jauhkan diri dari Ye Shuang. Lain kali aku pasti tidak akan memukulmu. Anshiu berbalik ingin pergi. Su Qingsui agak terkejut berkata, aku mencari Ye Shuang. Apa hubungannya denganmu? Kamu suka Ye Shuang? Anshiu melangkah terhenti. Su Qingsui menahan rasa pusing dan duduk kembali. Dia tertawa dengan gembira. Mata hitam berkilau dengan cahaya misterius. Kamu juga bisa menyukai orang. Bisa. Kita bisa bersama-sama dengan Ye Shuang. Anshiu yang menjijikan tak tahan lagi. Memberi Su Qingsui satu tamparan. Kamu benar-benar mencari kematian. Apakah Ye Shuang itu yang bisa kamu panggil? Bodoh. Su Qingsui tetap kuat. Bagaimanapun, harus dipukul. Maka saja hancurkan semuanya. Dia berkata sambil tertawa. Bukankah orang lain di matamu semua bodoh? Jenius? Kamu seharusnya membuat Ye Shuang juga mati. Dia berbeda. Anshiu secara refleks membantah. Mereka bodoh. Ye Shuang hanya orang bodoh saja. Anshiu semakin marah semakin memikirkannya. Dia lagi menampar Su Qingsui. Kamu selalu mengintimidasi orang bodoh. Kan? Tangga itu cukup jauh dari kelas. Saat saya kembali ke kelas, saya menemukan Anshiu tidak ada. Saya berbalik dan berlari kembali. Sesaat di pintu, saya mendengar suara Anshiu. Dia berbeda. Langkahku terhenti. Night Frost. Hanya orang bodoh saja. Apa maksudnya hanya orang bodoh saja? Semua sudah bodoh. Atau hanya begitu saja? Lagi pula kapan saya pernah bilang saya bodoh? Saya dengan marah membuka pintu. Ternyata Su Qingsui terjatuh di tanah. Mulutnya penuh jus tomat. Saya terdiam di tempat. Anshiu mengira saya ketakutan. Tatapan matanya agak panik. Ye Shuang tidak apa-apa. Melihat sudut mulut Su Qingsui. Saya ingin tertawa tapi tidak bisa. Pukulan yang bagus. Kenapa tidak membunuhnya? Orang seperti Su Qingsui seharusnya mati. Anshiu berdiri di depan saya. Dia mengira aku takut. Aku tidak takut. Aku hanya tidak berani menunjukkan terlalu bahagia. Di dalam hatiku muncul kegembiraan rahasia yang berapi-api. Cairan limbah dan saluran napas mengembang, menunjukkan rasa sukacita atas penderitaan orang lain saat ini. Pantas? Su Qingsui, kamu pantas. Tidak ada manusia yang sempurna. Aku tidak pernah sepenuhnya baik. Saat ini aku ingin memaki Su Qingsui dengan kata-kata paling kejam. Tapi aku tidak berani. Karena orang-orang di dunia ini tampaknya tidak menyukai sisi asli kami. Aku harus berpura-pura menjadi orang baik. Kalau tidak, tak ada yang menyukainya. Misalnya sekarang aku sangat senang. Aku ingin mengejek Su Qingsui. Tapi Anshiu ada di sini. Aku hanya bisa menahan. Aku menahan emosi dalam hati. Mari kita kembali. Sebelum pergi, aku berjongkok dan menatap Su Qingsui. Tatapan mengejek. Suara dingin. Aku masih bisa menuntutmu. Selama dia berani menuntut Anshiun atau menggangguku lagi, aku pasti tidak akan membiarkannya lagi. Kembali ke kelas. Ansi tampaknya ingin berbicara denganku. Tapi aku tidak ingin mengatakan apa-apa. Berpura-pura tidak melihat. Saat pulang sekolah, aku mendengar teman-teman mengobrol gosip. Su Qingsui dipukul orang. Siapa yang berani memukulnya? Orang itu benar-benar gila. Tidak tahu?
Guru terus menanyakan Su Qingsui tapi tidak ada jawaban. Aku mengangkat tas ransel dan diam-diam meninggalkan kelas. An Xiu mengikutiku. Aku pergi kemana? Dia mengikutiku kemana? Di gerbang sekolah. Aku berhenti. Aku bukan orang bodoh. Aku menatapnya dengan tidak senang. An Xiu mengerutkan alis dan tidak berkata apa-apa. Tapi semakin dia tidak bicara, aku semakin marah. Bagaimana An Xiu bisa mengira aku bodoh? Selama bertahun-tahun aku selalu merawatnya dengan sangat teliti, membimbingnya. Dia ternyata terus mengira aku bodoh. Ini terlalu menghina orang. Aku tidak memperhatikannya. Berbalik dan pergi dengan marah. Dia berlari beberapa langkah mengejarnya. Itu membuatku semakin marah. Hari ini kakek datang menjemputku. Dia melihat An Xiu mengikutiku dengan tatapan waspada. Langkah cepat menyerang. Kamu sedang apa? An Xiu terhalang. Dia menundukkan alis dan matanya. Dengan hormat dia berkata, "Halo, saya Ye Shuang, teman sekelas. Di sini semua adalah teman sekelas. Apakah teman sekelas boleh mengikut orang lain?" Kakek penuh semangat. Aku melihat orang-orang di sekitar menata agak canggung. Kakek itu adalah An Xiu, bukan orang jahat. An Xiu. Kakek berpikir sejenak. Apakah kamu anak autis itu? An Xiu perlahan menatapku. Alisnya berkerut. Dia perlahan berbicara. Aku juga bukan autis. Aku tak ada lagi yang dikatakan. Dari sudut pandang An, antara orang memang ada perbedaan informasi. Misalnya Ye Shuang mengira dia autis, selalu menggodanya. Dia malah mengira Ye Shuang bodoh, selalu memanjakan dia. Kedua orang itu memang tidak terlalu normal. Tapi setidaknya hati mereka sangat baik. Menahan selama bertahun-tahun dengan susah payah. Baru akhirnya berkata, An Xiu lagi dibawa ke rumah Ye Shuang untuk makan. Pelajaran malam kelas 12 dimulai larut. Sekarang makanannya dianggap sebagai camilan malam. Kakek dan nenek mendengar kesalahpahaman mereka. Tertawa dengan sangat gembira. Dia juga bilang bahwa saat kecil Ye Shuang punya sebuah buku harian tebal. Semua itu menulis tentangmu. An Xiu menatap Ye Shuang. Ye Shuang melihat keluar jendela dengan canggung. Tidak setebal itu. Sudah tidak dapat ditemukan setelah pindah rumah. Setelah makan camilan malam, Ye Shuang mengantar dia turun. Ye Shuang tiba-tiba menanyakan padanya, "Menurutmu, aku orang seperti apa?" Ye Shuang dengan lengan terlipat berdiri agak jauh darinya. Di bawah cahaya lampu, alis dan matanya tampak jelas. Namun An Xiu tidak melihatnya begitu jelas. Dia agak murung. Sepertinya ada beban berat menimpanya. Membuatnya tidak bersemangat. Namun dia berdiri tegak. Masih dapat menjaga emosinya tetap stabil. Dia masih menganggap Ye Shuang sebagai pangeran. Bukan pangeran yang bahagia tanpa beban di dalam istana. Melainkan tipe pangeran yang bersedia menjelajah pedesaan. Yang mau memulai dari hal-hal kecil untuk menumpuk. Pangeran yang dapat menahan serangan dan sihir. Pangeran yang dapat menjadi raja. Ye Shuang berkedip. Seolah mengangkatnya dengan mudah. Selama bertahun-tahun kita saling salah paham. Aku tidak tahu kamu akan memukul orang, bahkan memaki orang. An Xiu ingin berbicara. Ye Shuang melangkah dulu untuk berbicara, seolah takut mendengar kata-katanya. Sebenarnya aku tidak begitu baik. Aku hanya mengira kamu autis, sengaja menunjukkan sisi baik di depanmu. Saat kamu memukulnya hari ini, aku sangat senang. Aku benci Su Qingsui, sampai ingin dia mati. Aku mengumpulkan semua bukti yang dapat menghancurkan reputasinya, mengutuknya ke neraka. Namun hatiku merasa masih belum cukup. Lagi pula aku bukan orang bodoh. Kamu tidak perlu lagi berbuat baik kepadaku dengan sengaja. An Xiu akhirnya menemukan jawaban untuk pertanyaan pertama. Orang yang sempurna. Tentu saja dia tahu tidak ada orang sempurna di dunia ini. Itu tidak mungkin. Namun dunia dan dunia itu berbeda. Dari perspektif makro dunia, semua orang di dunia ini tidak dapat menjadi sempurna. Namun hanya dalam dunia kecil yang sangat kecil bagi An Xiu, dia sempurna tanpa celah. Hati yang kuat. Dia menguasai seluruh dunia. Seluruh dunia An Xiu. Di dunia saya, kamu sempurna. An Xiu menyelesaikan masalahnya satu persatu. Kebaikanmu tepat pada tempatnya. Kadang terlalu baik dapat melukai diri sendiri. Aku memukulnya. Kamu bisa bahagia. Aku juga sangat senang. Dia pantas dipukul sampai mati. Itu menguntungkan baginya. Aku tidak sengaja bersikap baik padamu. Aku hanya ingin bersikap baik padamu. An Xiu terhadap kata-katanya. Setiap kalimat mendapat respons. Pangeran berbalik ingin pergi. Monster yang sulit memahami perasaan manusia. Setelah berpikir, dia mengucapkan, 123. Pangeran kayu tetap menghentikan langkahnya. Tidak bergerak sama sekali. An Xiu berjalan ke sisinya. Kedua mata bertemu. Dia melihat mata Ye Shuang yang memancarkan cahaya pecah. Tidak tahan, mengulurkan tangan menepuknya. Jangan marah lagi. Membuka An Xiu. Menarik kembali tangan. Sudut pandang ganda Ye. An Xiu bukan autisme. Hal ini membuatku terlihat bodoh di matanya. Mungkin aku memang bodoh. Mengenakan kancing dengan salah tidak bisa mengikat tali sepatu. Memakai pakaian terbalik benar-benar bodoh sampai berasa. Aku bahkan ingin mencuci otak An Xiu agar dia mengenalku kembali sekali lagi. Sangat menjijikan. Namun dia masih mengatakan bahwa aku orang yang sempurna. Aku bukan orang yang sempurna. Jika bicara tentang kesempurnaan, hanya dia yang sempurna di hatiku. Tapi An Xiu berkata dengan sangat serius saat melihat ke arahnya. Perasaanku tak bisa tidak menjadi sangat rumit. Tidak tahu harus mulai dari mana. Tidak bisa jelaskan. Saya sekarang tidak tahu bagaimana menghadapi An Xiu. Dulu saya yang inisiatif mencari An Xiu untuk berbicara. Sekarang menjadi An Xiu yang inisiatif mencari saya untuk berbicara. Hari demi hari berlalu. Musim kelulusan. Semua orang berada dalam keadaan cemas sekaligus bersemangat. Nilai saya sangat stabil. Jika saya tampil secara normal, saya bisa masuk Universitas Hukum dan Politik yang saya idamkan. Malam sebelum ujian masuk perguruan tinggi, saya mulai menyesuaikan pola hidup. Tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Sedang ingin tidur, telepon seluler tiba-tiba berbunyi. Saya mengangkat telepon. Su Qingsui entah dari mana menemukan nomor telepon saya. Suara di ujung telepon sangat berat. Ye Shuang, saat ayahmu mati, sepertinya dia memanggil namamu. Saat itu saya merasa nama Ye Shuang sangat indah. Saya langsung merasakan amarah mengalir deras. Setan?
Saya tidak memutuskan telepon. Saya mengeluarkan tablet dan mulai merekam. Pertanyaan berbisik yang tak terkendali. Su Qingsui, apa sebenarnya yang kau inginkan? Ayahku dibunuh karena kamu. Apakah kamu masih ingin menggangguku? Kemarahan dan penderitaanku menjadi stimulan baginya. Su Qingsui menghela napas puas. Bagaimana bisa itu menggangguku? Aku hanya ingin mendapatkan pengampunanmu. Maafkan aku. Aku harus menebus dosa di sisimu. Dengan begitu, setiap hari kau akan melihatku dan teringat ayahmu yang telah meninggal. Betapa indahnya. Kau tidak akan melupakannya. Kau begitu baik hati. Tolong bantu aku. Biarkan aku menebus dosa. Kalau tidak, aku akan mati. Aku tak bisa menahan air mataku mengalir. Suaranya bergetar. Selama bertahun-tahun ini kau tidak pernah menyesal. Saat itu keluargaku menganggap kamu masih di bawah umur. Mereka memaafkanmu. Namun kamu terus memanfaatkan penderitaan kami sebagai nutrisi. Terus-menerus membuka luka kami berulang-ulang untuk memuaskan kerusakan patologismu. Semakin mendengarnya, semakin bersemangat bersamanya. Orang di ujung telepon menghela napas lega, tertawa dengan puas. Tapi mereka tidak tahu. Ya, bahkan kalau mereka tahu, apa gunanya? Aku masih di bawah umur. Lalu apa yang bisa mereka lakukan? Ye Shuang, kamu tahu tidak, saat mereka memaafkanku, aku hampir tertawa. Hanya kamu membenciku sampai mati. Tapi orang lain menyuruhmu memaafkanku. Sungguh sangat lucu. Aku menghapus air mataku. Kembali tenang. Pergilah ke neraka. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kamu juga tidak akan lagi memengaruhi aku. Kamu tidak layak. Aku menutup telepon. Su Qingsui memanfaatkan momen ini untuk memberitahuku. Ini semua ingin memengaruhi kondisi ujian masuk perguruan tinggiku. Masalah yang tidak akan kupermainkan perlu diselesaikan satu persatu. Masalah yang tidak terpecahkan dulu akan terus muncul kembali, sampai semuanya terselesaikan total. Setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai, aku akan merapikan semua kejadian selama bertahun-tahun dan mempostingnya secara online, mempublikasikan rekaman percakapan kami, serta menuntut Su Qingsui. Aku tidak akan mentolerir pelaku yang memanfaatkan kebaikan keluarga korban untuk melakukan kejahatan berulang. Aku juga tidak membiarkan mereka menjadikan kebaikan kami sebagai senjata untuk melukai kami. Perkembangan situasinya lebih cepat daripada yang kupikirkan. Sikap sombong Su Qingsui memancing kemarahan banyak orang. Bisa dibilang ia hancur total dan namanya ternoda. Netizen kembali menggali kejahatan orang tuanya dan apa yang ia lakukan selama bertahun-tahun. Perusahaannya melakukan penggelapan pajak. Ayahnya bahkan terlibat dalam kasus pembunuhan. Orang tua Su Qingsui mulai menuntutku, tapi kemudian tidak tahu kenapa tidak ada lagi suara. Saat persidangan, aku menyampaikan pendapatku. Memaafkan bukan kewajiban. Beberapa korban berhak tidak memaafkanku. Menuntut bukan untuk balas dendam, tapi agar masalah ini benar-benar selesai. Untuk memberitahu diriku sendiri. Juga beritahu semua orang yang dulu memiliki kebingungan yang sama dengan saya. Perasaanmu masuk akal. Kamu tidak perlu menahan rasa sakitmu demi kebaikan. Aku melakukannya sendirian. Ibuku dan kakek nenekku agak takut setelahnya. Untungnya, hal itu berakhir dengan hasil yang kuinginkan. Banyak orang di internet mendukungku. Sepertinya aku meraih kesuksesan besar. Anshiu belakangan ini selalu berada di sisiku. Aku dan dia pergi jalan-jalan di taman terdekat. Angin malam berhembus, tapi tetap pengap. Aku menatap matanya. Tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Sebenarnya aku belum melepaskannya. Kata-kataku dipilih dengan hati-hati. Di depan banyak orang. Aku hanya mengucapkan kata-kata yang paling menyenangkan. Aku masih membencinya sampai mati. Tapi sebenarnya yang ingin kutanyakan adalah, di matamu, apakah aku masih sempurna? Anmu menjawab dengan tatapan mata yang mengikuti mataku. Ya? Aku. Seolah takut dia mengira aku terlalu baik. Aku mengucapkan kebenaran yang kejam. Sebenarnya, niatku membantu kamu saat kecil tidak begitu murni. Ibuku dokter, ayahku polisi. Aku ingin berbicara lebih banyak denganmu dan mereka lewat membantu. Anmuyu tersenyum. Tidak apa-apa. Ini juga tidak apa-apa. Aku suka kamu. Aku lagi melemparkan bom berat. Jadi sebelumnya aku pikir menjadi autis itu bagus. Jika memang autis, maka kamu bisa terus bergantung padaku. Hanya berbicara denganku. Duniamu hanya bisa milikku. Kamu seumur hidup hanya bisa bersamaku. Hanya milikku. Kali ini Anshi mengerutkan alis. Dia agak bingung. Sebenarnya memang begitu. Aku memang seperti ini. Duniaku memang hanya kamu. Bahkan kalau aku bukan autis. Bahkan kalau kamu memiliki keterbatasan mental. Dia berbicara dengan sangat serius. Anshiun, mata itu yang selalu tampak terlalu tenang atau terlalu fokus. Saat ini dengan jelas memantulkan bayangan diriku, lalu seperti permukaan danau yang dilempar batu, menyebarkan lapisan-lapisan riak halus. Di duniaku, kau selalu sempurna. Anshi dengan keyakinan yang tak ragu. Rasa kehilangan tak bernama dalam diriku. Kemarahan tiba-tiba menghilang seperti asap. Tidak apa-apa, meskipun sakit, meskipun kehilangan, meskipun tidak sempurna, meskipun sulit untuk melepaskan, tapi aku selalu terus maju. Aku selalu ingin menjadi lebih baik daripada orang-orang sampah itu. Mereka juga tidak akan menghapus kebaikanku. Lagi pula meskipun aku kejam, aku memiliki pikiran gelap yang sulit diungkapkan. Namun di dunia Anshiu, aku tetap sempurna. 123 Jangan bergerak. Aku berkata dengan wajah merah memerah. Anshiu benar-benar seperti patung kayu yang tak bergerak. Aku cepat-cepat mencium pipinya. Anshiu, seluruh tubuhnya membeku di tempat. Telinganya merah sampai hampir menetes darah. Lalu dia memelukku, meninggalkan sebuah ciuman di bibirku. Ciuman ini masih canggung namun lembut, membawa rasa manis ringan seperti biskuit susu, dan aroma embun malam musim panas yang sejuk, membuat orang pusing. Patung kayu itu memelukku dan tidak mau melepaskan. Tangan tidak terlepas. Aku masih tidak bisa bergerak. Aku pun kembali mencium bibir lembutnya. Kali ini adalah ciuman antar kekasih, membuat orang pusing. Akhirnya,
Aku dan Ansiu sama-sama kuliah di ibu kota. Kami dapat bertemu setiap hari. Kadang teman sekamar menggosipkan hubungan kami, menanyakan bagaimana kami berpacaran. Aku tersenyum canggung. Teman masa kecil. Jadi kalian sudah saling kenal sejak kecil. Bagus sekali. Ya, memang kami sudah kenal sejak kecil. Sejak kecil menganggap aku bodoh. Sejak kecil aku merasa dia tertutup. Kedua orang itu tidak terlalu seperti orang biasa. Tahun lulus kuliah, aku diterima program Pascasarjana, melanjutkan studi hukum. Ansiu langsung diterima program doktor tanpa ujian. Saat liburan kami kembali ke kampung halaman. Ansiu dan aku pergi ke pemakaman untuk menemui ayah. Sekarang aku tidak lagi kehilangan kontrol emosi. Juga tidak lagi terpengaruh emosi karena Su Qingsui. Aku juga menjadi diriku yang paling otentik. Aku rasa ini adalah dorongan cinta dari Ansiu untukku. Tahun kami bersiap menikah. Kami kembali ke rumah nenek. Nenek menemukan secara misterius buku panduan intervensi yang aku buat. Saat membacanya kembali, aku sungguh terkejut betapa IQ-ku tidak terdefinisi. Tapi hatiku baik. Halaman terakhir buku itu menempel foto Ansi saat SMP yang kupotret diam-diam. Di bawah foto ada tulisan, cantik sekali. Tidak tahu apakah Xiu punya orang yang disukainya. Setelah Ansiu membacanya, dia berpikir sejenak. Dulu aku menyukaimu. Aku tersenyum. Kebetulan sekali. Selesai.